Bisnis konvensional atau bisnis trading forex? Trading modal kecil atau modal besar? Oke guys, welcome back AgriFX Dollar. Nah jadi ini lagi weekend ya, kita berada di tengah-tengah sawah guys. Nah ini bagus sekali nih guys viewnya guys ya. Ini tepatnya tuh di mana nih Pak Bud? Di Lembah Harau. Ya di Lembah Harau guys. Jadi kalau kalian mau liburan ke sini, di sini juga ada sedia penginapan bagus ya. Langsung aja ke sini guys. Nah, di sini ada pemandangan-pemandangan sawah, bukit-bukit ya, guys. Jadi apa tuh hari ini? Hari ini apa itu? Temanya Go Green. Hah? Go Green kita. Apa itu Go Green? Hah? Nah, itulah agak kan. Berbeda lah dikit ya kan. Di nuansa kan hijau-hijau pemandangan ya kan. Iyalah temanya Go Green kita hari ini ya. Oke, jadi untuk video kali ini itu tepatnya kita Q&A ya. Q&A ya. Oke. Ada Bro Fata disalahkan ini. Ya Q&A. Nah kita akan tanya jawab seputar trading dengan Pak Budi ya. Semoga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke langsung aja untuk pertanyaan pertama nih Pak Bud. Oke. Bisnis konvensional atau bisnis trading forex? Ah ini dia nih. Nah gimana itu? Sebetulnya semuanya bisa dijalankan. Yang penting teman-teman harus menguasai dulu nih, ya kan? Konvensional ya sebetulnya ada kelebihan dan kekurangan. Ya, konvensional tuh setiap bisnis pasti ada. Iya kan. Tapi selagi itu kalian bisa tahu, bisa paham bisnis itu, kalian tahu manajemen risikonya, ya kalian bisa jalankan. Ya. Kelebihan dan kekurangannya konvensional itu harus dilakukan di situ aja sih, nggak bisa ditinggal kemana-mana gitu kan. Ya. Kalau konven. Nah terus kalau untuk trading forex, enaknya nih trading forex ini tidak menyita waktu untuk bisnis yang konven. Bisa dilakukan di mana aja. Yang penting bisa terkoneksi dengan internet. Iya. Penting selagi ada jaringan. Selagi ada jaringan dimanapun bisa trading. Jadi tergantung teman-teman sih mau yang konven atau yang di forex bebas. Tapi kalau kita sarankan itu lebih bagus di bisnis trading forex ya Pak Bud. Kalau forex ya bisa tidak menyita waktu dan bisa dilakukan dimanapun. Oke. Gitu. Next, yang kedua, broker luar atau broker lokal? Lokal. Nah sebelumnya broker itu apa Pak Bud? Ya perusahaan perwakilan sih sebetulnya. Perusahaan jasa ya. Iya. Jasa khususnya di bidang trading forex. Ya. Oke. Jadi broker luar atau broker lokal? Kalau saya sih lebih ke lokal. Kenapa Pak Budi lebih dari segi lokal? Dari segi keamanan dana itu satu, yang kedua ya tentunya legalitas juga lebih aman kan gitu. Ya, legalitas lebih aman. Resmi lah ya. Lebih resmi gitu. Oke, berarti itu dia broker luar. Broker lokal ya. Karena di broker lokal itu udah pasti ya mungkin nggak semua ya, tapi rata-rata itu pasti ada izin dari Bapeptinya gitu. Nah, jadi dari segi keamanan dana itu udah pasti aman ya. Oke, next. Nah, ini penyakit trader pemula nih Pak Bud. Oke. Trading tanpa stop loss atau pakai stop loss? Trading dengan stop loss. Kalau nggak mau? Kalau nggak mau harus mau. Jadi gini, bisnis apapun itu harus ada manajemen risiko. Pasti. Kalau lu nggak mau punya manajemen risiko, nggak usah bisnis. Nah itu dia. Karena pasti akan hancur-hancuran. Mau bisnis konvensional pun kalau nggak punya manajemen risiko itu bisa habis loh. Betul. Jadi bisnis apapun harus ada manajemen risikonya. Ya kalau di konven orang manajemen risikonya beda-beda gitu kan. Iya. Nah, yang jelas yang kita jalankan ini forex, ya manajemen risikonya harus pakai stop loss, batas risiko itu harus tetap dipakai. Karena itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kalau bisnis sudah nggak ada manajemen risiko, udah nggak usah berbisnis lah. Iya. Karena nanti akan habis-habisan. Betul. Gitu. Karena nanti ujung-ujungnya kita top up dana lagi. Iya, ya kan? Karena kan nggak punya manajemen risiko kan, nggak ada batasan risiko. Jadi nanti begitu modal habis, top up, akhirnya ya habis-habisan. Iya, betul. Itu. Kadang banyak teman-teman yang
aku nggak mau pakai stop loss lah, nggak mau pakai manajemen risiko, ya udah modal lo digedein, iya kan? Kalau modalnya udah digedein ya berarti dia bermain di kekuatan dana, Di manajemen kekuatan modal. dana kan, di equity. Iya, itu dia. Oke, jadi gitu guys. Jadi kalau untuk trading yang udah ada yang namanya tuh stop loss, ada manajemen resikonya. Salah satunya itu pemakaian stop loss itu sangat penting ya. Jadi jangan lagi kalian trading tanpa stop loss ya. Kalau mungkin memang setiap kita trader itu pasti berbeda-beda ya. Ada yang menerapkan stop loss, ada yang tidak ya. Jadi itu terserah kalian. Tapi kalau saran dari kami itu kalian harus pasang stop loss ya. Karena capek guys kalau danaan floating, apalagi minus ya kan. Iya. Kalau take profit floating profit nggak masalah. Kalau floating ya kan? profit nggak masalah. Karena kebanyakan teman-teman ini gini, floating profit nggak bisa nahan. Iya, nggak bisa nahan. Floating minus bisa ditahan di hold, sampai berhari-hari. swing jadinya. Nah, itu dia. Oke, next. Trading modal kecil atau modal besar? Modal besar. Kenapa gitu Pak Bot? Iya, modal besar ini tergantung kemampuan seseorang ya. Jadi nggak harus gini, modal besar harus 100 juta ke atas. Ya kalau kemampuan orang ini beda-beda, contoh, misalnya Bro Al punya uang ngendap 1 miliar misalnya gitu. Iya. Bisa mau dipakai untuk trading. Kalau dipakai 100 juta rasanya dari 1 miliar dipakai 100 juta untuk trading, besar atau kecil sih? Modal berapa? Punya tabungan nih 1 miliar. Iya. Tapi yang dipakai trading ini hanya 100 juta. Menurut Bro Al, besar atau kecil? Kecil. Kecil. Nah, Kenapa tapi nggak 1 M itu aja langsung di trading kan? nah itu dia. Jadi beda kemampuan seseorang mengartikan modal besar atau kecil. Modal besar itu nggak harus 100 juta. Dan modal kecil itu ya dari kemampuan seseorang beda-beda kan. Iya. Kalau teman-teman ada, oh saya punya tabungan 10 juta. Kalau harus 100 juta, saya kan nggak punya duit. Besar banget katanya Karena gitu. kan setiap kemampuan kayak perekonomian orang kan Beda-beda. Cuma Jadi pengen trading Pak. pengen trading. Jadi ya modal kecil pun kalau menurut saya sebagus-bagusnya modal untuk buka bisnis ya sebesar-besarnya modal. Mungkin kalau untuk bisa dibilang untuk training mungkin bisa nggak Pak Bu? Kalau anak-anak yang Maksudnya baru-baru untuk latihan pakai modal berapa dulu nih kemampuannya? $100 contohnya. $100 saya rasa sih kayaknya jangan dulu deh. Bagus Belajar demo dulu, aja. ya kan? Lebih bagus demo dulu. Itulah Demo dulu. gunanya akun demo ya kan? Iya, karena kan di situ di masing-masing broker itu memfasilitasi akun demo kan untuk Iya. belajar, melatih gitu kan. Nah, setelah demonya dia udah bagus, barulah deposit. Baru deposit. Nah, ya modalnya beda-beda, masing-masing kekuatan seseorang sih gitu. Kita nanti mental udah siap ya kan? Mental udah siap, modal juga udah siap, barulah trading pakai modal Trading besar pakai langsung, modal ya yang kan? besar. Yang besar ini tergantung dari kekuatan ekonomi masing-masing ya, pribadi ya Iya, gitu. Jadi nggak harus 100 juta. Oh, itu besar. Kadang ada yang menganggap orang yang ekonominya bagus, ya 100 juta itu bagi dia kecil. Tapi kalau yang ekonominya yang kurang bagus, 100 juta tuh besar banget gitu Iya. kan. Oke. Next ya. Trading dulu baru belajar atau belajar dulu baru trading. Oke. Nah, kebanyakan nih Pak Bud, Iya. orang yang baru terjun ke dunia trading itu langsung trading, Langsung tapi trading. nggak belajar. Nggak belajar. Nah, Oke. sorry, dia masuk trading baru belajar. Baru belajar. Nah, mungkin belajarnya pas akunnya MC mungkin. Jadi kalau belajarnya Nah, kalau menurut Pak Budi? Kalau menurut saya ya, menurut saya belajar dulu baru trading. Belajar dulu baru trading. Oke. Karena bisnis apapun itu harus teman-teman pelajari dulu ya. Ya pasti. Pelajari dulu bisnisnya, ketika sudah paham baru terjun ke real bisnisnya. Itu bisnis apapun itu, mau trading, mau yang konven, Bisnis konven pun harus tetap dipelajari dulu ya kan? bisnisnya. Gitu. Kelebihan dan kekurangannya juga, resikonya kayak gimana. Nah, kebanyakan teman-teman, ini saran saya ya, belajar dulu baru trading. Kebanyakan teman-teman itu dia terjun dulu, begitu sudah habis-habisan baru belajar. Iya. Udah beberapa kali MC, aku sudah menggunakan analisa ini bolak-balik MC, ikut signal ini, signal itu, bolak-balik MC, akhirnya dia belajar. Belajar tuh ya mulai dipelajari lah semuanya, mapping segala macam, market itu gimana, market
structure katanya kan, bahasa-bahasa yang gitu. Simpel aja sih, harusnya pelajari dulu baru terjun. Iya, pelajari dulu baru. Masih mending orang yang tapi bayaran itu belajar dulu ya kan. Belajar dulu Nah, baru trading. Kebanyakan sekarang Orang itu bayar sekolah habis dulu baru belajar. Biaya sekolahnya mahal kali. Itu masih juga lebih bagus. Ada, saya pernah ketemu teman itu sudah habis-habisan di trading, bolak-balik MC ini itu, malah dia terlibat, bukan terlibat sih, jadi korban ponzi lah gitu kan. Iya. Udah habis banyak, masih juga nggak mau belajar, tapi dia masih tetap pengen trading. Ya. Jadi gitu sobat trader, Itu lebih parah tuh. Belajar dulu baru trading, jangan trading dulu baru belajar ya, karena itu bahaya. Kalian nanti bakalan ngabisin uang kalian gitu-gitu aja di trading ya. Itu nanti jadinya kalian top up konsisten, bukan depo konsisten ya. Depo Bukan withdraw konsisten. Depo apa? Jadinya depo konsisten, bukan withdraw konsisten. Astagfirullahaladzim. Kayaknya kita pagi ini sehat, Bro. Apa? Pagi ini kita sehat. Pasti kita hidup tuh selalu sehat, Pak. Iya kan? Apalagi kita profit terus, asik. Profit, kejemur, matahari pagi ya kan. Biasanya karena nggak kena matahari pagi. Bagus juga pemandangannya. Oke, next. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak Bud. Apa tuh? Pesan untuk ini bukan pertanyaan sih. Lebih tepatnya wejangan lah untuk trader pemula. Pesan untuk trader yang baru memulai trading. Ya, trading pemula itu ya gini. Yang pertama ya tadi pelajari dulu. Yang tadi itu oke. Yang kedua, jangan bilang dari katanya kalau belum tahu rasanya. Nah, itu dia. Jadi kata mentor ini, teknik ini bagus. Kata mentor ini, teknik ini bagus. Kata ini, teknik ini bagus. Katanya. Begitu dia coba nyatanya, hasilnya tak bagus. Iya. Nah, jadi di konten-konten kami yang sebelumnya itu sering kita bahas. Makanya kalian harus backtest dulu. Tahu hasilnya, baru kalian terjun yang real trading. Ya, betul. Gitu. Jadi nggak bilang dari kata ini. Nah, belum. Jangan bilang dari katanya kalau belum tahu rasanya. Ya backtest dulu. Setelah backtest, tahu hasilnya. Iya. Baru kan udah tahu rasanya, tahu hasilnya seperti ini, backtest di demo, barulah kalian terjun ke akun real. Ya. Intinya gitu. jangan mudah. Jadi memang pengalaman kalian sendiri gitu. Intinya jangan mudah gampang tergiur kalau baru-baru memulai trading ya. Dengan iming-iming yang pastinya itu kebanyakan sekarang itu iming-iming profit tuh guys ya. Atau diiming-imingi teknik yang paling akurat itu nggak ada ya. Nggak ada teknik itu yang di atas 70% ya. Masing-masing itu udah sesuai standar probabilitasnya ya. Berapa win rate dari teknik yang kita pakai ya. Oke, karena cuaca udah mulai panas ya guys. Iya, kayaknya kita hidup sehat kita nih, berjemur kita nih. Jadi mungkin Q&A kita hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga bisa membantu mewakili pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung aja kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti untuk di video konten berikutnya kita akan jawab ya pertanyaan-pertanyaan kalian seputar mengenai trading. Kalau mau untuk seputar pacar, cewek, kalian boleh jawab sama aku, oke? Jadi gini, kita ini kan ke depan kan akan lebih, ya weekend kita akan inilah ya, sering-sering berjemur kayaknya ke depannya, akan lebih sering-sering berjemur. Jadi mungkin kalau misalnya ya pas time kita ada ke Padang, ada teman-teman kita, ya penonton-penonton kita, ada teman-teman kita yang pengen ngobrol seputar forex, boleh. Ya boleh japri aja gitu. Ketemuan bisa. Ketemuan di mana bisa gitulah. Ini kami juga lagi cari orang-orang trader-trader dari Sumatera Barat nih guys. Ya belum ada jumpa. Kalau ada dari subscriber kita boleh langsung japri biar kita jumpa aja gitu. Ya kita sharing-sharing aja, oke? Nah sekali lagi kalau kalian misalkan mau cari penginapan ya di sini cocok ya. Ini pemandangannya luas, ada sawah-sawah ya. Pokoknya di Lembah Harau ya guys. Oke, sampai di belakang saya juga ada tuh. Kalian bisa zoom belakang itu. Bisa. Tuh yang kaca itu bagus tuh. Bagus juga. Oke, sampai di sini dulu guys. See you next time.